sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur 17 ayat 1 dan 2. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, terima kasih untuk pagi yang baru, terima kasih untuk istirahat semalam, terima kasih untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan pada kami. Biarlah hari ini boleh kami awali dengan baik dan kami isi dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu biarlah itu menjadi panduan kami dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi segala persoalan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu pasal 3, dimulai dari ayat yang ke-7 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak. Demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara, pernyataan ini seringkali menjadi pernyataan yang menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Bahwa jika Allah yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan sebaliknya, kalau Allah sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan seringkali pernyataan ini dikaitkan dengan berkat Tuhan. Ya, dikaitkan dengan berkat-berkat duniawi, bicara soal pekerjaan, bisnis, bicara soal bahkan mungkin jodoh. Katanya kalau memang itu sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kita, sekalipun orang berusaha menghalang-halangi kita untuk mencapai mungkin suatu posisi, karir, atau usaha, dan entah berkat materi dan sebagainya, dikatakan kalau memang Tuhan sudah menentukan itu untuk kita, maka sekalipun orang berusaha menghalang-halangi, tidak ada yang dapat menghalangi. Contohnya misalnya Yusuf, ya. Yusuf yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan penguasa bagi bukan saja saudara-saudaranya, tetapi bagi banyak orang, sekalipun dia dibuang, dimusuhi,
dijual, dimasukkan ke penjara, dilupakan. Tetapi jika memang Tuhan sudah menentukan, tidak ada yang dapat menghalangi, walaupun mungkin perjalanannya berat. Nah, tetapi saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat pernyataan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Ya, 2 kali dikatakan bahwa inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan di sini poinnya adalah sebetulnya bicara soal apa? Bicara bahwa aku mengasihi engkau. Allah mengasihi umatnya, jemaat Philadelphia dalam hal ini. Dan bahwa aku akan melindungi engkau dari hari percobaan. Nah, saudara-saudara, memang betul terkait dengan bicara soal tadi berkat-berkat duniawi ya. Berkat duniawi itu bukan sesuatu yang selalu buruk. Berkat duniawi itu ya kita butuh uang untuk makan, minum, untuk tinggal. Kita juga mungkin mencapai kepuasan batin atau kita mendapatkan makna hidup kalau kita bisa mencapai sebuah jabatan yang baik, yang sesuai dengan panggilan jiwa kita. Itu semua benar. Kalau Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah meneguhkan itu bagian kita, tidak ada yang dapat menghalangi. Tetapi di sini saya mau mengajak kita melihat bahwa yang dimaksudkan dengan berkat Tuhan adalah terutama bahwa Tuhan mengasihi umatnya dan Tuhan melindungi mereka dari segala yang jahat. Nah, saudara-saudara, kata mengasihi di sini sebetulnya terkait dengan perkenanan, bahwa Allah berkenan kepada jemaatnya, sehingga sekalipun dikatakan ada jemaah iblis, orang Yahudi yang menyebarkan fitnah tentang orang-orang Kristen, mereka suatu saat pun akan mengakui bahwa Allah mengasihi jemaat Philadelphia. Artinya bahwa memang ini orang-orang yang dipilih, diberkati oleh Tuhan. Bahkan sekalipun kami mau menjahati, mau menjatuhkan mereka, tapi pada akhirnya kami akan mengakui bahwa memang benar, ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipilih, dilindungi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita renungkan, bahwa ketika kita menghayati berkat Tuhan, saya katakan tadi semua yang duniawi atau yang materi itu bukan berarti selalu buruk selama diperoleh dengan cara yang sehat, dengan cara yang halal dan tidak menjadi obsesi. Tetapi yang lebih penting daripada hal-hal yang kelihatan dan bisa diukur itu adalah bahwa Allah mengasihi kita dan Allah melindungi kita, sehingga sekalipun ada banyak pencobaan, ada banyak kesulitan, mungkin sakit penyakit, tidak akan orang berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tapi dalam keadaan apapun orang bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan melindungi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita memahami dan merindukan berkat Tuhan yang seperti itu ya, pintu yang dibuka yang tidak bisa ditutup oleh siapapun ya, kalau Tuhan memang mau membuka pintu itu, bagaimana kita bisa mencapainya? Nah, mari kita lihat dari jemaat Philadelphia. Yang menarik dari 7 jemaat di Wahyu ya, misalnya jemaat Sardis dan sebagainya, nama Philadelphia ini sering dipakai menjadi nama gereja. Ya, ada GPIB Philadelphia misalnya gitu ya. Ada beberapa gereja di Indonesia dan juga di seluruh dunia yang menggunakan kata Philadelphia sebagai namanya. Karena memang ini jemaat yang baik, saudara-saudara. Misalnya tidak ada kan gereja yang bernama Sardis atau Tiatira. Apa mungkin ada? Kalau ada boleh tinggalkan komen di bawah ya. Tapi sebenarnya nama Philadelphia sering dipakai karena ini jemaat ini reputasinya bagus. Kata Philadelphia itu sendiri juga baik, dari 2 kata, philo dan adelphos. Artinya philo itu kan suka, sayang, perasaan mencintai, persahabatan ya. Dan adelphos itu artinya saudara. Jadi kasih persahabatan atau saudara yang saling mengasihi ya di Philadelphia ini. Nah, apa sih reputasinya yang bagus yang membuat Allah berkata bahwa aku mengasihi engkau dan aku akan membuat orang mengakui aku mengasihi engkau? Yaitu di sini dikatakan bahwa ya, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi di sini dikatakan bahwa yang menjadi kekuatan dari
jemaat Philadelphia bukan kekuatan duniawi, kekuatan materi atau kepandaian, bukan, tetapi mereka menuruti firman Tuhan dalam segala keterbatasan mereka, dan mereka setia tidak menyangkal nama Tuhan. Nah, di sini kita lihat sebetulnya ada dua hal ya, yang Tuhan lihat, sesuatu yang internal dan eksternal. Iman yang internal dan yang eksternal. Internal maksudnya bagaimana? Menuruti firman Tuhan dalam segala keterbatasan kita nggak perlu bilang-bilang ke orang. Kesetiaan kita, kesalehan kita, penyangkalan diri yang kita lakukan, pengorbanan harga yang kita bayar dalam mengikut Tuhan, karena kita menuruti, memegang firman Tuhan, itu internal. Tuhan yang melihat. Baik sekali kalau kita melakukannya itu tanpa pamrih, tidak merasa Tuhan saya udah berbuat baik, saya udah begini begitu. Kita lakukan secara alami karena kita mengasihi Tuhan. Tidak perlu ada yang memuji, tidak perlu ada yang mengakui, tidak mengapa, karena kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi sebagai orang percaya, kita juga perlu punya sisi iman yang eksternal, yang tadi ya, menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Dalam arti tidak menyangkal nama Tuhan itu kita lakukan kan di depan orang. Di depan orang lain yang bisa melihat bahwa kita tidak menyangkali iman kita, nilai-nilai kita. Nah, saudara-saudara, banyak di antara kita yang setia mengikut Tuhan, tetapi kalau dikaitkan dengan menjadi saksi, menunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan di depan orang lain, terutama orang-orang yang tentu tidak sefrekuensi ya, bukan orang-orang yang seiman dengan kita, atau mungkin orang-orang yang agamanya sama tetapi tidak sebegitu dekat dengan Tuhan, yang mungkin tidak menganggap begitu penting hidup dengan Tuhan. Saudara-saudara, perlu juga kita untuk menunjukkan integritas kita. Siapa kita sebagai anak Tuhan? Tidak menyangkal nama Tuhan bukan dalam arti soal pengakuan atau identitas, oh ya aku orang Kristen, aku ke gereja, tetapi bagaimana kita berpegang pada nilai-nilai kita sekalipun mungkin tidak sama, atau bahkan mungkin tidak disetujui, atau bahkan mungkin ditertawakan oleh orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di sini kita melihat ya bahwa jemaat Philadelphia, mereka tidak mencari nama besar, mereka tidak menjadi jemaat yang serba kuat, serba hebat, tetapi dalam keterbatasan mereka setia menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, dan itu yang Tuhan perhitungkan. Maka Tuhan katakan pada saatnya apa yang memang sudah ditentukan akan Tuhan berikan. Orang-orang jemaat Yahudi ini ya, orang-orang yang membenci jemaat Philadelphia, yang memfitnah mereka, pada suatu saat mereka pun mereka yang berusaha menghalang-halangi hidup jemaat Philadelphia, menyusahkan mereka, pada akhirnya mereka akan mengakui. Nah, kalau misalnya ada di antara kita yang saat ini sedang bergumul, kita merasa kita sudah setia mengikut Tuhan, kita sudah hidup sudah lurus, sudah tidak macam-macam, tapi kok tidak berkat Tuhan tidak kunjung terlihat, atau bukan berkat Tuhan tetapi kemenangan iman, damai sejahtera itu tidak kunjung terlihat, maka di sini kita diingatkan bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu segala pekerjaan kita, dan lihatlah, Tuhan telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Maka tetaplah setia, hidup menuruti firman Tuhan, dan tidak menyangkal namanya. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk janji penyertaan-Mu kepada kami yang setia. Dan kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami seringkali tidak setia, tidak taat menuruti firman Tuhan, tapi kasih dan kesabaran Tuhan selalu tersedia dan tidak terbatas bagi kami. Tapi biarlah kiranya kami tidak menyia-nyiakan kasih anugerah itu, menyadari bahwa hidup kami terbatas dan dalam setiap pilihan, setiap tindakan kami ada konsekuensinya. Maka biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dalam hati kami, sehingga kami boleh menggunakan hari-hari kami dengan baik. Kami boleh dengan sungguh-sungguh menuruti firman Tuhan dalam segala kondisi keadaan kami, dan juga dengan
cinta dan keberanian tidak menyangkal nama Tuhan dalam setiap tindakan sikap hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang yang bekerja di dunia bisnis, di dunia usaha, di dunia politik. Mereka yang harus menunjukkan kesetiaannya mengikut Tuhan, memegang kemuliaan nama Tuhan dalam setiap tantangan keseharian mereka, dalam setiap pilihan etis, dalam setiap tindakan pertimbangan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan mereka hikmat. Biarlah mereka setia pada firman Tuhan, berpegang dengan sungguh-sungguh, sehingga kehadiran mereka sungguh menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, kiranya Engkau juga melindungi, menyertai mereka, dan biarlah kiranya Tuhan pada waktunya akan menunjukkan bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Mereka adalah orang-orang kekasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar biarlah kiranya mereka yang Tuhan tempatkan di posisi-posisi yang penting dalam pemerintahan, dalam perekonomian, dalam dunia pendidikan, dalam segala posisi yang penting dalam kehidupan kami bermasyarakat, bernegara. Biarlah kiranya Tuhan berikan juga mereka hati yang penuh kasih, ketaatan, ketakutan, fear of God, takut pada Tuhan saja, bukan pada manusia, dan juga keberanian untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Biarlah kiranya Tuhan pakai mereka untuk membawa kebaikan bagi bangsa kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa, memohon pengampunan Tuhan untuk dosa kami terhadap ciptaan, terhadap lingkungan, khususnya kami yang saat ini hidup di Jakarta, sehingga saat ini kami sedang menuai apa yang menjadi kesalahan, kekurangan kami dalam hidup lestari dengan alam. Tuhan, kasihanilah kami, dan biarlah kiranya Tuhan Kau boleh memulihkan kondisi udara, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya, sehingga kami boleh dihindarkan dari segala sakit penyakit yang tidak perlu, dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang juga memampukan kami untuk berpikir jangka panjang, bertindak dengan bijak, dan juga tidak hanya mendahulukan kepentingan kenyamanan kami, tapi juga mau berpikir untuk kebaikan kami bersama. Tuhan, kami berdoa Tuhan menyerahkan juga segala pergumulan pribadi kami satu persatu, entah dalam masalah kesehatan, mungkin dalam relasi, dalam keluarga, antara suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, menantu, mertua, ipar, atau mungkin dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami, dalam persahabatan kami, atau juga mungkin dalam pergumulan kami untuk mencari kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami mau bawa semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, Kau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Kau juga yang boleh menyediakan apa yang kami butuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya pintu yang Kau buka boleh kami lalui, dan biarlah kiranya kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.